Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Azhara Putri dari Universitas Pakuan Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Strategi Public Relation Terhadap Citra Perusahaan, Studi Kasus pada Hotel Grand Cempaka Resort Puncak. Yang pertama ada pendahuluan. Alasan penulis memilih judul penelitian ini dikarenakan public relation atau PR memiliki peran yang penting bagi perusahaan dalam memberikan informasi agar mampu diterima dan dapat dipahami oleh publik secara tepat dan akurat. Dalam upaya melaksanakan strategi PR, Hotel Grand Cempaka Resort Puncak menjalin hubungan baik dengan media. Ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh PR Hotel Grand Cempaka Resort Puncak. Di antaranya adalah kegiatan partisipasi dalam pameran budaya dan pariwisata. Kredibilitas seorang public relation dalam dunia perhotelan sangat diperlukan dalam melaksanakan perannya, khususnya keterampilan untuk dapat merancang strategi PR agar dapat menanamkan kesadaran lebih kuat atau awareness di benak konsumen atau publik sasarannya. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah di sini yang pertama yaitu bagaimana strategi public relation yang diterapkan Hotel Grand Cempaka Resort Puncak. Yang kedua, bagaimana citra Hotel Grand Cempaka Resort di mata pelanggan. Dan yang ketiga, apakah pengaruh strategi public relation terhadap citra Hotel Grand Cempaka Resort. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yang pertama untuk mengetahui strategi public relation yang diterapkan Hotel Grand Cempaka Resort. Yang kedua, untuk mengetahui citra Hotel Grand Cempaka Resort di mata pelanggan. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh strategi PR terhadap citra Hotel Grand Cempaka Resort Puncak. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui strategi public relation dan citra perusahaan di Hotel Grand Cempaka Resort Puncak. Lalu ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Hotel Grand Cempaka Resort yang berada di Jalan Raya Puncak, Cipayung, Bogor. Selain itu, juga waktu yang dilakukan yaitu pada bulan Desember 2021 sampai bulan Januari 2022. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan Hotel Grand Cempaka Resort Puncak. Sedangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 25 responden. Lalu ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik non-probability sampling. Dalam penelitian ini, pengambilan sampelnya lebih cenderung untuk memilih responden berdasarkan kriteria atau tujuan khusus. Lalu ada data primer dan data sekunder. Data yang diambil dalam penelitian berasal dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pelanggan Hotel Grand Cempaka Resort Puncak. Sedangkan data sekunder yang diambil merupakan dari dokumen-dokumen Hotel Grand Cempaka Resort Puncak. Lalu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Kemudian jawaban dari setiap pertanyaan tersebut ditentukan skornya dengan menggunakan skala Likert. Lalu ada teknik pengolahan data. Pada penelitian ini, data diolah menggunakan bantuan komputer program SPSS for Windows versi 25. Lalu ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah pengujian sejauh mana suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel yang ada. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat pengukur yang digunakan. Apakah alat pengukur yang digunakan dapat tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Lalu ada uji regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel bebas atau variabel X dan variabel terikat atau variabel Y. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini ada karakteristik responden. Di sini ada tabel karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah responden berasal dari kelompok
jenis kelamin pria sebesar 40%, sedangkan jumlah responden berasal dari kelompok jenis kelamin wanita adalah 60%. Selanjutnya ada karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berasalkan dari kelompok pelajar atau mahasiswa sebanyak 60%. Selanjutnya ada rumus sampel Slovin. Populasi responden adalah seluruh pelanggan dari Hotel Grand Cempaka Resort Puncak yang berjumlah 100 orang. Maka sampel yang saya ambil dari penelitian ini, jika menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat error 5% sebagai berikut. Jadi, sampel penelitian untuk populasi 100 dan tingkat kepercayaan 95% adalah 240 sampel. Tetapi hasil kuesioner yang didapatkan hasil sampel hanya 25. Selanjutnya ada uji validitas. Berikut adalah tabel hasil uji validitas yang telah saya lakukan. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan hasil pengolahan uji validitas seluruh pertanyaan pada 3 pertanyaan dari variabel strategi public relation dan variabel citra perusahaan dinyatakan valid. Hal tersebut karena kriteria Pearson correlation dibandingkan dengan nilai R kritis. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Dan jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka nilai hitung dinyatakan tidak valid. Selanjutnya ada uji reabilitas variabel, strategi public relation, dan hasil uji reabilitas variabel citra perusahaan. Masing-masing pernyataan variabel X dan Y dapat dikatakan reliable karena nilai Cronbach alpha menunjukkan 0,756 dan 0,711. Ini menunjukkan bahwa alat ukur reliable dan reabilitasnya dapat diterima karena nilai koefisien alpha berada pada lebih dari 0,70. Selanjutnya ada analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai konstanta A sebesar 12,614 dan nilai koefisien korelasinya sebesar 0,054. Dari hasil tersebut, dapat ditentukan persamaan regresinya adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX, atau Y sama dengan 12,614 ditambah 0,054. Persamaan regresi tersebut kemudian diterjemahkan. Yang pertama, konstanta sebesar 12,614 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel citra perusahaan adalah sebesar 12,614. Lalu yang kedua, koefisien regresi X sebesar 0,054 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai strategi public relation, maka nilai citra perusahaan bertambah sebesar 0,054. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Selanjutnya ada pengaruh strategi public relation terhadap citra perusahaan. Publikasi dari Hotel Grand Cempaka Resort Puncak dinilai sudah sangat baik oleh pelanggannya. Publikasi dari Hotel Grand Cempaka Resort mencakup brosur, artikel-artikel, dan iklan di media massa elektronik sudah berhasil membentuk citra positif di benak pelanggan hotel. Hotel Grand Cempaka Resort secara rutin mengadakan bentuk kegiatan amal maupun bakti sosial di lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini sangat memberikan dampak yang baik bagi citra perusahaan di mata pelanggan. Perusahaan harus berusaha menciptakan sebuah identitas visual sehingga publik dapat segera mengenalinya. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh strategi public relation terhadap citra perusahaan studi kasus Hotel Grand Cempaka Resort Puncak, dapat disimpulkan bahwa strategi public relation berpengaruh positif terhadap citra perusahaan. Hasil ini bermakna bahwa semakin berkualitas program-program strategi public relation,
maka semakin baik citra perusahaan di mata publik. Lalu ada saran. Melalui penelitian ini, penulis menyajikan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, pihak Hotel Grand Cempaka Resort Puncak sebaiknya lebih meningkatkan kembali program-program event yang menarik perhatian pelanggan, baik event berskala nasional maupun internasional. Karena dengan adanya event tersebut, tidak menutup kemungkinan citra Hotel Grand Cempaka Resort Puncak dapat lebih baik di mata pelanggan. Yang kedua, Hotel Grand Cempaka Resort lebih menjaga dan meningkatkan citra perusahaan yang bersifat positif yang dilihat oleh masyarakat, khususnya pelanggan, agar hubungan antara perusahaan dan lingkungannya bisa terjaga lebih baik. Citra perusahaan yang baik akan membuat pelanggan tetap bertahan dan menjadi pelanggan yang setia kepada perusahaan tersebut. Sekian presentasi artikel ilmiah saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.